Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Handayani. Jadi di sini saya akan membahas materi dari video pertama yang saya upload sampai ke video ke-7. Di sini saya akan merangkum semuanya. Oke. Yang pertama yaitu perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Dasar filosofinya, ekonomi syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Tujuannya tidak hanya profit tetapi juga mencapai kesejahteraan bersama dan keberkahan. Ekonomi konvensional berdasarkan rasionalitas manusia dan teori ekonomi modern. Fokus utamanya adalah pada efisiensi, keuntungan maksimal, dan keseimbangan pasar. Tujuan utama yaitu ekonomi syariah mengupayakan keadilan ekonomi, kesejahteraan sosial, distribusi pendapatan yang merata, dan menghindari kemudaratan. Ekonomi konvensional berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, akumulasi keuntungan, dan kepuasan individu. Prinsip dasar ekonomi syariah menghindari riba atau bunga, menghindari gharar atau ketidakpastian, melarang aktivitas bisnis yang bersifat haram seperti perjudian, alkohol, atau riba, mendorong kerjasama berbasis akad atau perjanjian yang adil seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Ekonomi konvensional menggunakan bunga sebagai mekanisme utama dalam transaksi keuangan. Tidak ada larangan eksplisit terhadap kegiatan usaha tertentu selama tidak melanggar hukum negara. Berbasis pada prinsip supply and demand tanpa mempertimbangkan aspek halal atau haram. Sistem perbankan ekonomi syariah, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga tetapi berbasis bagi hasil. Akad-akad seperti mudharabah bagi hasil atau murabahah atau jual beli digunakan dalam transaksi. Ekonomi konvensional juga menggunakan sistem bunga tetap yang dihitung dari jumlah pinjaman atau simpanan. Pembagian keuntungan ekonomi syariah dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan akad yang disepakati. Ekonomi konvensional, keuntungan didasarkan pada bunga atau modal yang dimiliki tanpa mempertimbangkan proporsi usaha. Nilai sosial ekonomi syariah berorientasi pada pembangunan moral dan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu kaum miskin dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Ekonomi konvensional juga mengurangi menjadi perhatian utama, lebih berorientasi pada aspek material dan individualisme. Di sini juga ada regulasi ekonomi syariah yang dibatasi oleh aturan agama atau syariat yang tidak bisa dilanggar meskipun menguntungkan secara finansial. Ekonomi konvensional dibatasi oleh hukum negara dan etika bisnis yang bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan pemerintah. Jadi kesimpulannya yaitu ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki pendekatan yang berbeda terhadap tujuan, prinsip, dan praktik. Ekonomi syariah menekankan pada keseimbangan antara aspek spiritual dan material, sedangkan ekonomi konvensional cenderung berfokus pada efisiensi dan keuntungan material. Materi yang berikutnya yaitu peluang dan tantangan perbankan syariah di kota Ternate. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam seperti larangan riba, transaksi berbasis gharar atau ketidakpastian, dan kegiatan melibatkan usaha haram. Di Indonesia, perbankan syariah semakin berkembang, termasuk di wilayah seperti kota Ternate yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah. Peluang perbankan syariah di kota Ternate. Dominasi populasi Muslim. Kota Ternate mayoritas penduduknya adalah Muslim. Hal ini menjadi peluang besar karena masyarakat Muslim cenderung memiliki layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dukungan pemerintah dan regulasi. Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui regulasi dan kebijakan.
Misalnya, pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS mendukung percepatan pertumbuhan industri perbankan syariah. Minat masyarakat terhadap keuangan syariah, kesadaran masyarakat Ternate tentang pentingnya produk keuangan yang sesuai syariah semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Potensi UMKM Ternate memiliki banyak usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di sektor perdagangan, jasa, dan perikanan. UMKM ini bisa menjadi target pembiayaan bagi bank syariah dengan program pembiayaan mikro. Pariwisata halal Kota Ternate sebagai destinasi wisata memiliki peluang untuk mengembangkan pariwisata halal. Bank syariah dapat berperan dalam menyediakan pembiayaan untuk mengembangkan fasilitas wisata berbasis syariah. Di sini juga ada tantangan perbankan syariah di Kota Ternate. Yang pertama yaitu kurangnya literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep perbankan syariah secara mendalam, sehingga masih ada keraguan untuk menggunakan layanan ini. Yang kedua yaitu kompetensi dengan bank konvensional. Bank konvensional sudah memiliki pangsa pasar yang besar dan lebih dikenal masyarakat. Bank syariah perlu meningkatkan inovasi produk agar mampu bersaing. Yang ketiga, terbatasnya jaringan dan infrastruktur. Jumlah kantor cabang dan layanan perbankan syariah di Ternate masih terbatas dibandingkan dengan bank konvensional, sehingga akses masyarakat terhadap layanan ini belum optimal. Yang keempat ada sumber daya manusia atau SDM. Ketersediaan SDM yang paham prinsip syariah dan memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah masih menjadi kendala. Yang kelima yaitu kurangnya produk dan inovasi. Beberapa produk bank syariah masih kurang variatif dibandingkan bank konvensional. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih bank konvensional. Serta di pengembangan perbankan syariah di Ternate. Edukasi dan literasi keuangan syariah, bank syariah perlu aktif mengedukasi masyarakat tentang prinsip, manfaat, dan produk perbankan syariah melalui seminar, media sosial, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu peningkatan inovasi produk. Bank syariah harus menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Ternate, seperti pembiayaan berbasis UMKM, tabungan haji, dan layanan digital. Yang ketiga yaitu digitalisasi layanan. Mengembangkan layanan digital seperti mobile banking dan internet banking berbasis syariah untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Yang keempat ada kerjasama dengan pemerintah dan komunitas. Bank syariah dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam mendorong penggunaan produk syariah seperti pembiayaan usaha halal dan lain-lain. Yang kelima yaitu ekspansi jaringan layanan. Membuka kantor cabang atau layanan berbasis agen di wilayah Ternate untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap produk syariah. Jadi kesimpulannya yaitu perbankan syariah di Kota Ternate memiliki peluang besar untuk berkembang, terutama karena mayoritas penduduknya adalah muslim dan potensi UMKM yang kuat. Namun beberapa tantangan seperti literasi yang rendah, persaingan ketat dengan bank konvensional, dan keterbatasan infrastruktur harus diatasi melalui strategi inovatif dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Jika diterapkan dengan baik, perbankan syariah di Kota Ternate dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berlandaskan prinsip syariah. Materi yang ketiga yaitu optimalisasi infrastruktur dalam perbankan syariah di era digital. Era digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai sektor termasuk perbankan syariah. Optimalisasi infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan layanan yang lebih cepat, aman, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam optimalisasi infrastruktur perbankan syariah. Yang pertama yaitu digitalisasi sistem operasional. Perbankan syariah dapat mengadopsi teknologi digital untuk mengoptimalkan sistem operasionalnya seperti core banking system, memastikan semua transaksi syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah dikelola dengan secara optimasi
dan terintegrasi dengan standar syariah. Otomasi proses back-end mengurangi proses manual untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kesalahan. Yang kedua yaitu pengembangan layanan digital. Optimalisasi infrastruktur digital harus diarahkan pada layanan pelanggan seperti mobile dan internet banking, menyediakan akses layanan syariah kapan saja dan di mana saja. Super app syariah seperti All-in-One yang mencakup tabungan, pembiayaan, pembayaran zakat, wakaf hingga investasi syariah. Yang ketiga yaitu keamanan dan kepatuhan syariah. Sistem keamanan berbasis AI melindungi data pelanggan dan transaksi digital. Teknologi seperti blockchain, auditor digital syariah, mengintegrasi fitur audit otomatis untuk memastikan seluruh transaksi sesuai prinsip syariah. Yang keempat yaitu pemanfaatan big data dan AI. Dengan infrastruktur big data dan AI, perbankan syariah dapat menganalisis risiko syariah, menilai risiko pada produk keuangan syariah secara lebih akurat. Yang kedua yaitu personalisasi layanan, yaitu memberikan rekomendasi produk syariah yang sesuai dengan profil pelanggan. Yang kelima yaitu kolaborasi dengan fintech syariah. Perbankan syariah dapat mempercepat transformasi digital melalui kerjasama dengan fintech syariah. Hal ini meliputi penyediaan platform crowdfunding untuk pembiayaan berbasis syariah, integrasi teknologi pembayaran syariah seperti QRIS dan QRIS syariah. Yang keenam yaitu pengembangan infrastruktur cloud dan IoT. Cloud computing mempermudah akses data dan meningkatkan fleksibilitas layanan perbankan. Internet of Things atau IoT digunakan untuk layanan dapat branch banking syariah di wilayah terpencil. Yang ketujuh yaitu peningkatan literasi digital dan syariah. Optimalisasi tidak hanya berfokus pada teknologi tetapi juga pada edukasi masyarakat tentang layanan digital berbasis syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan. Kesimpulannya yang dapat saya ambil yaitu optimalisasi infrastruktur dalam perbankan syariah di era digital adalah langkah strategis untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan inklusi keuangan berbasis syariah. Dengan memanfaatkan teknologi modern sambil tetap memegang prinsip-prinsip syariah, perbankan syariah dapat memainkan peran yang signifikan dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Materi yang keempat yaitu penerapan perspektif bisnis dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah dengan tujuan mencapai keseimbangan antara keuntungan bisnis dan nilai-nilai moral. Dalam penerapan perspektif bisnis, ekonomi syariah berfokus pada aktivitas ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan spiritual. Berikut adalah beberapa penerapan perspektif bisnis dalam ekonomi syariah. Yang pertama adalah prinsip-prinsip dasar bisnis dalam ekonomi syariah. Keadilan sesuai pihak dalam transaksi harus diperlakukan adil tanpa eksploitasi atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Yang kedua yaitu kejujuran. Pelaku bisnis harus transparan dalam informasi seperti kualitas, harga, dan kondisi produk. Yang ketiga yaitu larangan riba. Keuntungan yang diperoleh tidak boleh berasal dari riba, melainkan dari aktivitas perdagangan atau investasi yang halal. Yang berikutnya, larangan gharar. Transaksi harus jelas dan bebas dari spekulasi atau ketidakpastian yang berlebihan. Di sini yang kedua, penerapan dalam bisnis. Investasi halal. Bisnis hanya diizinkan untuk berinvestasi dalam sektor atau produk yang halal dan tidak melanggar syariah, seperti makanan halal, pakaian sopan, atau layanan berbasis komunitas. Pembiayaan syariah menggunakan prinsip seperti murabahah, jual beli dengan margin keuntungan, mudharabah, kemitraan bagi hasil, atau musyarakah kerjasama usaha. GCR atau Corporate
Corporate Social Responsibility, bisnis syariah diwajibkan untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat seperti zakat perusahaan, wakaf atau program sosial lainnya. Yang ketiga yaitu tujuan utama bisnis dalam ekonomi syariah. Keuntungan berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara pencapaian keuntungan finansial dan kebebasan spiritual. Kemakmuran sosial, bisnis harus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendorong inklusivitas. Peningkatan akhlak, pelaku bisnis didorong untuk menjaga integritas, menghindari kecurangan, dan membangun hubungan yang harmonis dengan mitra bisnis dan konsumen. Yang keempat ada implementasi dalam dunia nyata. Perbankan syariah menawarkan produk keuntungan yang sesuai syariah, seperti tabungan tanpa bunga atau pembiayaan berbasis bagi dua atau bagi hasil. Pasar modal syariah mengelola investasi dalam saham atau sukuk yang halal. Industri halal, pengembangan produk halal mulai dari makanan, kosmetik, hingga pariwisata syariah. Startup syariah, inovasi teknologi yang mendukung inklusi ekonomi berbasis syariah seperti platform syariah. Yang kelima, manfaat perspektif bisnis dalam ekonomi syariah. Membangun kepercayaan antara pelaku bisnis dan konsumen, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif dan adil, memberikan solusi ekonomi alternatif yang lebih etis dibandingkan dengan konvensional. Dengan menerapkan perspektif bisnis ini, ekonomi syariah dapat berfungsi sebagai sistem yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap moralitas, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Materi selanjutnya yaitu peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan industri perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat sering meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas industri ini, Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran penting dalam pengawasan perbankan syariah. Peran Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan syariah sebelum 2011. Sebelum kewenangan pengawasan berpindah ke OJK pada tahun 2011, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam regulasi, membuat kebijakan dan regulasi terkait operasional perbankan syariah, termasuk produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah, mengeluarkan regulasi terkait manajemen risiko, kecukupan modal, dan tata kelola yang baik untuk bank syariah. Yang kedua yaitu pengawasan operasional, mengawasi implementasi prinsip syariah dalam operasional bank syariah, menjamin kebutuhan bank syariah terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu mendukung pengembangan industri keuangan syariah melalui riset dan penguatan kapasitas SDM, mendorong inovasi produk-produk syariah. Peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam pengawasan perbankan syariah. Sejak OJK resmi beroperasi, pengawasan perbankan syariah menjadi tanggung jawab OJK, meliputi regulasi dan kebijakan, membuat aturan yang mengatur tata kelola produk dan jasa perbankan syariah sesuai prinsip syariah dan ketentuan hukum nasional, mengawasi standar kebutuhan terhadap prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Yang kedua yaitu pengawasan dan evolusi, melakukan pengawasan langsung atau on-site dan tidak langsung atau off-site terhadap operasional bank syariah, menilai kesehatan bank syariah melalui aspek seperti kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, likuiditas, dan kepatuhan syariah.
Yang ketiga yaitu penyelesaian masalah. Mengelola penyelesaian masalah terkait bank syariah yang menghadapi kendala operasional atau pelanggaran ketentuan. Memberikan sanksi administrasi kepada bank yang melanggar ketentuan. Yang keempat yaitu edukasi dan perlindungan konsumen. Meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah, melindungi konsumen melalui pengawasan pelayanan bank syariah. Kolaborasi Bank Indonesia dan OJK. Yang pertama yaitu sinkronisasi kebijakan. BI tetap memiliki peran dalam menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan pengelolaan likuiditas perbankan termasuk bank syariah. OJK berfokus pada pengawasan mikroprudensial, sementara BI berperan dalam pengawasan makroprudensial. Yang kedua yaitu pengembangan industri keuangan syariah. BI dan OJK bersama-sama mempromosikan pertumbuhan industri keuangan syariah, termasuk melalui program literasi dan inklusi keuangan syariah. Yang ketiga yaitu koordinasi dengan lembaga lain. BI dan OJK bekerjasama dengan DSN MUI untuk memastikan kepatuhan produk syariah terhadap fatwa syariah. Kolaborasi ini dengan Kementerian Keuangan dan lembaga lainnya untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Dengan adanya pembagian peran yang jelas antara Bank Indonesia dan OJK, diharapkan pengawasan perbankan syariah dapat berjalan efektif, mendukung pertumbuhan industri, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia atau BI memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Inisiatif BI bertujuan untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan inklusi keuangan, dan mempercepat pertumbuhan industri perbankan syariah agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional. Berikut adalah beberapa langkah yang inisiatif dilakukan oleh BI. Yang pertama, penguatan regulasi dan kebijakan. BI menerbitkan beberapa regulasi yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah seperti pedoman mengenai produk perbankan syariah, pengelolaan likuiditas, dan tata kelola yang sesuai prinsip syariah. Penyesuaian regulasi yang memastikan bahwa perbankan syariah memiliki fleksibilitas dan inovasi produk tanpa melanggar prinsip syariah. Yang kedua yaitu penyediaan infrastruktur keuangan. BI mendukung pengembangan infrastruktur perbankan syariah seperti interbank money, market syariah atau PUAS, dan instrumen keuangan berbasis syariah seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Meningkatkan layanan sistem pembayaran berbasis syariah termasuk QRIS atau QR Kode Indonesia Standar untuk mendukung transaksi non-tunai dan ekosistem syariah. Yang ketiga yaitu edukasi dan literasi keuangan syariah. BI aktif dalam menyelenggarakan kampanye literasi keuangan syariah kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang produk dan layanan perbankan syariah. Melibatkan akademisi dan komunitas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keunggulan sistem keuangan syariah. Yang keempat yaitu penguatan SDM dan penguatan SDM dan kapasitas perbankan syariah. BI bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang komponen di bidang perbankan syariah, mendorong program pelatihan, seminar, dan sertifikasi profesional di sektor perbankan syariah. Yang kelima, kerjasama dengan lembaga dan stakeholder. Kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Kementerian Keuangan, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah. Kerjasama dengan institusi internasional untuk adopsi praktik terhadap pengelolaan perbankan syariah.
Yang keenam di sini ada promosi dan pembayaran UMKM syariah. BI mendukung pemberdayaan UMKM berbasis syariah melalui pembiayaan makro dan model bisnis syariah. Menyediakan platform pembiayaan inklusif untuk sektor UMKM yang berbasis syariah sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Yang ketujuh ada transformasi digital dan inovasi produk syariah. Mendorong digitalisasi layanan perbankan syariah untuk menjangkau masyarakat luas termasuk integrasi dengan fintech berbasis syariah. Mendukung pengembangan produk inovasi seperti sukuk retail, tabungan haji dan wakaf, produk berbasis syariah, berbasis digital. Yang kedelapan yaitu blueprint ekonomi dan keuangan syariah. BI bersama dengan pemerintah telah meluncurkan blueprint pengembangan ekonomi syariah di tahun 2019 sampai 2024 yang menjadi pedoman untuk mendorong ekosistem keuangan syariah secara holistik. Melalui berbagai inisiatif ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk menjadikan perbankan syariah sebagai pilar penting dalam mewujudkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berbasis syariah. Materi yang terakhir yaitu tantangan dalam keuangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, kurangnya literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep keuangan dan perbankan syariah. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dalam produk-produk syariah. Yang kedua yaitu kompetisi dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah menghadapi persaingan ketat dari perbankan konvensional yang lebih matang dan memiliki jaringan yang luas. Yang ketiga yaitu keterbatasan produk dan inovasi. Produk perbankan syariah sering dianggap kurang variatif dan kurang kompetitif dibandingkan dengan produk konvensional. Yang keempat yaitu SDM yang terbatas. Kurangnya tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dalam keuangan syariah menjadi hambatan dalam pengembangan industri ini. Yang kelima yaitu kendala regulasi infrastruktur. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan perbankan syariah serta keterbatasan teknologi dan infrastruktur menjadi penghambat. Yang keenam yaitu kurangnya kepercayaan pasar. Beberapa masyarakat masih meragukan kehalalan operasional bank syariah. Di sini juga ada peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, mayoritas penduduk Muslim. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasar potensial yang besar untuk produk dan jasa keuangan syariah. Yang kedua yaitu dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Yang ketiga yaitu kesadaran masyarakat yang meningkat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan jasa keuangannya sesuai dengan prinsip syariat terus meningkat. Yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi syariah global. Yaitu tren global menunjukkan bahwa ekonomi syariah berkembang pesat, memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Yang kelima yaitu diversifikasi produk dan digitalisasi. Digitalisasi perbankan syariah dapat pengembangan produk inovatif seperti fintech, syariah, sukuk dan wakaf memberikan peluang besar untuk menarik lebih banyak nasabah. Yang keenam pada sinergi dengan industri halal. Perbankan syariah dapat bersinergi dengan sektor industri halal, makanan, fashion, pariwisata dan juga perkembangan pesat. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki tantangan besar yang harus diatasi seperti literasi, kompetisi, dan regulasi. Namun peluang yang ada seperti pasar muslim yang besar, dukungan pemerintah dan tren digitalisasi memberikan harapan besar bagi pertumbuhan industri ini. Kolaborasi antara pemerintah,
institusi keuangan dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Jadi itulah kesimpulan atau materi dari video pertama dan video ke-7 yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika video ini ada salah-salah kata atau kata-kata yang terbata-bata. Saya Rizky Handiani. Terima kasih.